Perkenalkan, nama saya Darwin Nainggolan, NPM 233111088. Kali ini saya akan menjelaskan materi Corporate Social Responsibility Managerial Ethics. Corporate Social Responsibility, CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, mengacu pada komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sambil juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Komponen-komponen CSR. 1. Keberlanjutan lingkungan. Mengurangi dampak lingkungan. Mengadopsi praktik ramah lingkungan. Mendorong konservasi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. 2. Tanggung jawab sosial. Mendukung komunitas lokal melalui filantropi. Menjamin praktik kerja yang adil. Mempromosikan keberagaman dan inklusi. 3. Praktik bisnis etis. Memegang standar integritas dan kejujuran tinggi. Menghindari korupsi dan suap. Pelaporan keuangan yang transparan. 4. Keterlibatan pihak-pihak terkait. Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran pihak-pihak terkait. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. 5. Kesejahteraan karyawan. Memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Menawarkan upah dan manfaat yang adil. Menginvestasikan dalam pengembangan dan pelatihan karyawan. Manfaat CSR. 1. Peningkatan reputasi. Persepsi positif di antara pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. 2. Penghematan biaya. Efisiensi energi dan pengurangan limbah dapat mengarah pada penghematan biaya. Menarik investor yang peduli terhadap tanggung jawab sosial. 3. Moral dan produktivitas karyawan. Karyawan lebih berdedikasi ketika bekerja untuk perusahaan yang bertanggung jawab sosial. Menarik dan mempertahankan bakat terbaik. 4. Manajemen risiko. Mengurangi risiko hukum dan regulasi potensial. Mengurangi risiko insiden hubungan masyarakat yang negatif. Tantangan CSR. 1. Menyeimbangkan profitabilitas dan tanggung jawab sosial. Menemukan keseimbangan antara menghasilkan keuntungan dan bertanggung jawab sosial. 2. Mengukur dampak. Mengukur dampak inisiatif CSR bisa menjadi tantangan. 3. Implementasi global. Mengadaptasi praktik CSR ke berbagai konteks budaya dan kerangka hukum. Managerial etik. Etika pada dasarnya sebagaimana menurut Kreitner. 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin, 2000, secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah beliefs of what is good, what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Etika, ethics, mengacu pada prinsip-prinsip keyakinan moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seorang individu atau kelompok. Managerial etik mengacu pada prinsip dan nilai etika yang membimbing perilaku manajer dan pemimpin dalam membuat keputusan bisnis. Aspek-aspek kunci managerial etik. 1. Integritas. Menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam semua transaksi. Bertindak dengan konsistensi dan keadilan. 2. Penghargaan terhadap pihak-pihak terkait. Mengakui kepentingan dan hak semua pihak terkait. Menyeimbangkan kebutuhan berbagai pihak terkait. 3. Perlakuan adil. Memastikan perlakuan adil terhadap karyawan, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau latar belakang. Menghindari diskriminasi dan nepotisme. 4. Transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pihak-pihak terkait. Menghindari agenda tersembunyi atau konflik kepentingan yang tidak diungkapkan. 5. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Mendorong budaya perilaku yang legal dan etis. Manfaat managerial etik. 1. Peningkatan reputasi. Membangun kepercayaan dengan pihak-pihak terkait. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. 2. Loyalitas dan kepuasan karyawan. Karyawan lebih cenderung setia pada pemimpin etis. Menciptakan budaya kerja yang positif. 3. Mitigasi risiko. Mengurangi risiko masalah hukum dan regulasi. Menghindari kerusakan reputasi perusahaan. 4. Keberhasilan jangka panjang.
Perilaku etis berkontribusi pada kesuksesan bisnis jangka panjang. Menarik investor dan mitra yang etis. Tantangan manajerial etik. 1. Konflik kepentingan pihak-pihak terkait. Menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak terkait bisa menjadi tantangan. 2. Tekanan untuk meraih hasil. Manajer mungkin menghadapi tekanan untuk mencapai hasil jangka pendek, terkadang dengan mengorbankan pertimbangan etis. 3. Etika global. Mengadaptasi standar etika ke berbagai konteks budaya dan lingkungan bisnis. Kesimpulan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan manajerial etik adalah komponen integral dari praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan yang memprioritaskan prinsip-prinsip ini tidak hanya berkontribusi pada kesuksesan mereka sendiri tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menemukan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab adalah kunci untuk kemakmuran. Berikut hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata YG kurang menyenangkan, terima kasih.